Halo sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Reinkarnasi Kultivator Jenius part ketiga. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu dan like serta tuliskan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke dalam alur ceritanya. Di part kedua sebelumnya, kita diperlihatkan Song Zong sedang ingin memperkaos Yang Pei di dalam mobilnya. Dan di part ketiga kali ini, kita bakalan ngelanjutin kenikmatan yang kemarin sempat tertunda. Song Zong mencekik leher Yang Pei seakan ingin mempraktekkan adegan hardcore seperti film-film barat dewasa. Song Zong meyakinkan Yang Pei bahwa ia akan memberikan kenikmatan duniawi yang tiada tara. Yang Pei hanya mengeluh menjerit dan berbahasa basi meminta untuk melepaskannya. Namun tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Yang Pei, dikarenakan Yang Pei sudah meminum obat perangsang yang diberikan oleh Song Zong. Di dalam hati, Yang Pei berharap untuk cepat di karena nya udah tapi ia merasa tidak mungkin untuk berkata jujur karena itu sangat memalukan bagi Yang Pei. Di saat yang bersamaan, suara kaca mobil terketuk. Song Zong membukakan kaca mobil itu dan melihat seseorang yang ternyata itu adalah Lee. Song Zong yang belum mengenali Lee sebagai kultivator tentunya bertanya mengapa Lee tiba-tiba datang dan mengganggu kenikmatannya. Lee pun tampak marah dengan wajah yang datar. Lee memerintahkan Song Zong untuk melepaskan Yang Pei. Mendengar ucapan Lee, Song Zong pun marah. Ia segera keluar mobil dengan membawa tongkat baseball. Ia mendekati Lee dan mengatakan kepada Lee untuk pergi menjauh dan jangan membuatnya lebih kesal. Kalau tidak, Song Zong akan melakukan hal yang membuat Lee menyesal. Lee pun menanggapi ucapan dari Song Zong dengan santai sambil mengeluarkan sebatang rokok. Ia berkata jika ia hanya ingin menyelamatkan wanita tersebut. Apabila wanita itu tidak cepat dibebaskan, Lee mengatakan bahwa ia akan segera membunuh Song Zong. Mendengar perkataan Lee, Song Zong yang merasa terhina berkata bahwa ia adalah penguasa terkenal dan tidak ada orang di kota ini yang tidak menghormatinya. Lee tetap saja tidak memperdulikan ucapan Song Zong dan juga ia tidak peduli dengan sosok Song Zong karena menurutnya ia harus menyelamatkan wanita yang memang membutuhkan pertolongan. Song Zong pun merasa kesal mendengar ucapan Lee yang sangat meremehkannya. Ia langsung memukul Lee dengan tongkat baseball yang ia bawa. Namun Lee menangkap tongkat tersebut dengan mudah dan dihancurkan dengan sekali genggam. Lee mendekati Song Zong lalu mencekiknya. Lee juga memperingati bahwa ia telah memberikan Song Zong kesempatan untuk melepaskan Yang Pei. Song Zong tersenyum dan masih tetap mengompori Lee. Ia berpikir bahwa Lee tidaklah berani untuk melakukan pembunuhan. Dengan mudahnya, Lee mengangkat Song Zong dengan satu tangan. Dikarenakan ucapan Song Zong yang songong, Lee menarik Song Zong sambil diangkat ke tepi jurang lalu melemparkannya. Sebelum dijatuhkan ke jurang, Song Zong memarahi Lee dengan sombong dan berkata untuk yang kedua kalinya bahwa ia adalah pengusaha yang dihormati di kota ini. Sambil melepaskan Song Zong, Lee hanya menjawab bahwa ia tidak peduli akan hal tersebut. Dan Lee mengatakan bahwa ia benar-benar ingin membunuh Song Zong. Dan ya, Song Zong pun terjatuh dari tepi jurang. Sikap Lee yang telah membunuh Song Zong nampak biasa saja dan tidak terlihat seperti baru membunuh seseorang. Mungkin itu disebabkan oleh masa lalunya di saat Lee berada di dunia peri. Yang Pei pun keluar dari dalam mobilnya dan menjerit memanggil Lee.
"Tunggu, tunggu, tolong," ucap Yang Pei dan seketika ia pingsan di jalan. Li dengan wajah yang datar berpikir itu akan merepotkan dirinya. Lalu malam pun berlanjut. Singkat cerita, kita ditunjukkan bahwa mereka sudah berada di Hotel Westin dan Yang Pei sudah selesai mandi. Ia merasa bau badannya karena bekas jilatan dari Song Zong yang dilakukan di mobil. Yang Pei sambil memegang handuknya berkata kepada Li untuk meminjam baju karena bajunya sudah sobek oleh Song Zong. Li pun memberikan kemejanya dan seolah sok suci tanpa melirik tubuh elok yang seksi itu. Sambil mengikat rambut dan dengan wajah kemerahan efek obat yang tadi, ia mengucapkan terima kasih kepada Li karena sudah menyelamatkannya. Namun mendengar ucapan dari Li, Yang Pei sontak terdiam. Bagaimana tidak, ia berharap dengan efek obat tadi ia bisa melampiaskan bersama Li. Namun Li sambil tidur berkata, kenapa Yang Pei masih di kamarnya sedangkan nampak sudah terlihat baik-baik saja. Yang Pei pun beralasan bahwa orang yang menjemputnya akan datang besok pagi dan memohon untuk malam ini tidur bersama Li. Dan akhirnya Li pun mengizinkan Yang Pei untuk menginap. Cuman ini agak beda. Padahal baru kenal tapi udah satu ranjang guys. Kalau biasanya laki-laki kan ngalah tidur di lantai atau di kursi. Tapi ini gaspol bro, satu ranjang. Singkat cerita, di keesokan harinya, di pagi yang indah dan matahari bersinar menerangi kota, Li sudah berada di dalam taksi. Nampak ia sedang berbicara dengan Lian Er di telepon. Lian Er mendengar kabar dari kakeknya bahwa Li adalah salah satu guru SMA yang ternyata kebetulan juga SMA tempat Li mengajar adalah sekolah milik keluarga Chu. Kakeknya berkata kepada Lian Er bahwa sekolah tersebut akan diberikan kepada Li. Li pun masih tidak menyangka dengan kekayaan keluarga Chu. Dan juga ia merasa hoki karena bisa dekat dengan orang terkaya di kota ini. Singkat cerita, Li nampak sudah sampai di suatu tempat. Sambil memandangi gapura, ia mengingat akan kejadian buruk di masa lalunya. Ketika Suwang dan ibunya menguras harta milik Li, lalu memfitnah hingga menjebloskan Li ke dalam penjara. Namun ia berjanji mulai hari ini semuanya akan berubah dan Li akan membalas perbuatan mereka. Ternyata saat masuk ke dalam terdapat ibu dari Wu King Suang dan King Suang sedang membicarakan keputusan untuk meninggalkan bocah miskin yang ternyata adalah Li. Ibunya berkata jika Suang masih tetap bersama Li tentu kehidupannya akan tidak sejahtera. Bukannya menolak dan memperjuangkan cintanya, ia malah menuruti kehendak dari ibunya. Ya memang benar sih, surga ada di orang tua. Tapi kalau masalah cinta itu pribadi masing-masing guys. Ibunya pun memberikan saran untuk menjalin hubungan dengan Shaokun. Karena Shaokun adalah pria yang kaya raya. Tentunya dapat menyenangi Suang dan melindungi Suang. Karena menurut ibunya, ia tidak boleh mengulangi kesalahan yang telah ibunya alami. Ternyata Suwang dan ibunya sudah mengatur janji untuk bertemu di saat ini dengan Shaokun. Li memang sengaja datang untuk menghampiri ibu Suwang, namun bukan sebagai calon menantu, tetapi memutuskan hubungannya dengan Suwang. Tampak Li menjumpai mereka dengan tidak sopan. Gayanya yang songong sambil merokok, Suwang pun menegur Li untuk menyapa ibunya. Dan Li pun akhirnya menyapa sambil menghidupkan rokok. Seperti seorang ibu yang tidak menyukai calon menantunya, ibu Suwang mencari kesalahan Li. Ia bertanya tentang berapa gaji Li. Namun Li hanya terdiam. Dan Suwang yang menjelaskan kepada ibunya bahwa gaji Li seorang guru trainer sebesar 2.000 yuan. Ibu Suwang yang mendengar penjelasan itu langsung menghina Li.
dikarenakan gaji Li yang sangat rendah dan tidak cocok untuk menikahi dan menjadi keluarganya. Sedih. Lalu Li pun menjawab bahwa uang bagi Li tidaklah begitu berarti, dan Li menjelaskan bahwa ia datang bukan untuk Suang. Seketika Suang pun tersinggung dan menyela ucapan Li dengan membentak Li agar jangan banyak bicara lagi, dan perilaku Li akan Suang adukan kepada Lian Er, cucu dari kakek Xiaosu. Mungkin sampai saat ini Suang mengira bahwa Li adalah budak dari Lian Er. Perdebatan keras antara Li dan Suang pun dihentikan oleh ibunya Suang, dan ibunya Suang menyuruh Suang untuk bersiap-siap karena Shao Kun akan datang mengajak Suang berkencan. Lalu singkat cerita, Shao Kun datang dengan mengambil mobil mewahnya. Ia terlihat tampan dengan pakaian mewahnya dan tidak luput ditemani oleh 2 bodyguardnya. Kedatangan Shao Kun itu disambut hangat oleh sang ibu. Mereka berjabat tangan dengan penuh harapan. Ternyata 2 orang bodyguardnya itu adalah kultivator yang di kehidupan lalu Li dipukuli mereka berdua. Shao Kun menjelaskan kepada ibunya Suang, ia meminta maaf karena tidak membawa hadiah, karena ia baru saja terkena musibah dan baru keluar dari rumah sakit. Shao Kun juga menambahkan bahwa ia mendapatkan informasi jika ibunya Suang sangat ingin punya mobil. Jadi Shao Kun pun berinisiatif memberikan mobil barunya kepada ibu Suang. Ibu Suang pun terlihat sangat senang dan mengucapkan terima kasih. Lalu ibu Suang menyindir Li. Ia berkata bahwa Shao Kun dan Suang sangat cocok. Tidak seperti Li, bocah miskin yang tidak tahu diri. Shao Kun juga menambahkan bahwa Li adalah sampah yang tidak punya malu dan masih saja mengejar-ngejar Suang. Dan di dalam hatinya Shao Kun juga berpikir bahwa dirinya sampai masuk rumah sakit disebabkan oleh Li yang sudah mengerjainya. Shao Kun berniat hari ini akan membalaskan kejadian itu dan tidak akan melepaskan Li. Li pun bertanya kepada Shao Kun apa yang ingin ia lakukan kepadanya. Shao Kun pun mendekati Li. Ia berkata kepada Li bahwa guru kecil tidak pantas untuk bersaing padanya yang seorang wakil direktur sekolah. Dan juga menyampaikan kepada Li bahwa jika ia ingin menghancurkan Li sangatlah mudah. Li yang merasa dihina akhirnya menjawab dengan berkata kepada Shao Kun bahwa ia sekarang menjabat sebagai kepala sekolah. Shao Kun yang tidak percaya dengan pernyataan Li, ia pun tertawa terbahak-bahak sehingga ia mengatakan ke Suang bahwa Li sudahlah tidak waras. Ditambah lagi ibu Suang mengejek karena mendengar pernyataan Li yang tidak tahu malu. Ibu Suang pun merangkul Shao Kun dan mengajak Shao Kun untuk pergi dan mengabaikan Li yang sudah tidak waras. Namun Shao Kun dengan santai berkata kepada Suang dan ibunya untuk pergi dahulu dan mencoba mobil baru yang ia berikan. Karena Shao Kun akan memberikan pelajaran kepada Li terlebih dahulu. Ibu Suang pun setuju dan ia menyampaikan pesan kepada Shao Kun agar memberi pelajaran kepada Li agar lebih tahu diri akan dirinya yang miskin. Namun Suang sepertinya merasa kasihan kepada Li. Ia ingin menyuruh Li agar pergi saja, tapi tidak sempat mengucapkan kalimat tersebut. Suang sudah diajak ibunya pergi. Setelah mereka berdua pergi, Shao Kun menakuti Li. Ia menyuruh Li agar berlutut sambil menggonggong 100 kali memohon ampun seperti anjing. Dan setelah itu menyuruh Li untuk pulang kampung dan jangan pernah sampai bertemu kembali. Jika tidak, Shao Kun akan menyiksa Li lebih buruk dari kematian. Dan membuat Li berpikir untuk mengutuk ibunya karena telah dilahirkan ke dunia. Li pun bertanya apakah siksaan seperti neraka. Dan Shao Kun pun mengiyakan pernyataan Li dan menyuruh Li agar cepat berlutut sambil menggonggong seperti anjing. Li pun bangun dan mencekik leher Shao Kun.
karena ia sudah tidak bisa menahan amarah karena hinaan dari Shao-kun. Dua bodyguard Shao-kun pun heran mengapa badan kurus seperti Lee tersebut mempunyai kekuatan cengkraman yang sangat kuat. Shao-kun pun panik. Ia menjerit meminta tolong kepada bodyguardnya untuk cepat menyingkirkan Lee. Kemarahan Shao-kun membuat dua bodyguardnya secara cepat menghajar Lee. Namun seperti yang sudah-sudah, hanya dengan mengedipkan mata saja, barir pertahanan Lee tidak bisa ditembus oleh dua keroco tersebut. Yang ternyata dua keroco itu juga adalah seorang kultivator. Salah satu dari mereka menanyakan Lee tentang Lee yang baru mereka ketahui adalah seorang kultivator. Namun dengan santai Lee menjawab bahwa anjing seperti mereka walaupun bisa berkultivasi tetaplah seekor anjing dan tidak akan berdaya di hadapan majikan. Lalu Shao-kun pun dilempar. Gile sih, ini hinaan Lee sadis banget. Bukannya sadar dan kabur, salah satu dari mereka malah membuat kesalahan. Mereka mengompori Lee untuk pergi jika ingin selamat, dan mereka berdua tidak akan menghabisinya. Karena begitu banyak kultivator hebat di kota ini, dan menurut mereka Lee tidaklah berarti jika menghadapi master dan seniornya. Namun berbeda pandangan menurut temannya. Di dalam hati salah satu kultivator tersebut bergumam. Ia berpikir jika tingkat ki dari Lee sudah hampir seperti master mereka. Shao-kun yang merasa terhina pun memaki kedua bodyguardnya. Shao-kun merasa sudah membayar mereka berdua bukan untuk bernegosiasi, namun untuk membinasakan Lee. Dengan amarah Shao-kun yang sudah tidak tertahan, Shao-kun memerintahkan untuk mematahkan kaki Lee. Dengan sigap, Lee mendekati salah satu dari mereka, lalu menghancurkan lengannya, sambil berkata bahwa mereka adalah anjing-anjing yang bodoh, yang seharusnya meminta belas kasih malah ingin mati cepat. Tidak terima karena lengan saudara seperguruannya dihancurkan, temannya pun menyerang Lee. Walaupun serangannya tidak berefek dan mementalkan jauh dirinya, hingga di mana Lee mendatangi dan mengambil ginjalnya secara paksa. Gila bro, sadis betul si Lee nih. Oke lah, lanjut. Sekarang giliranmu, ucap Lee kepada Shao-kun. Shao-kun pun panik. Ia gemetar sambil mengancam Lee. Jika Lee berusaha melukainya dengan tegas, Shao-kun menyatakan akan memasukkannya ke dalam penjara selamanya. Namun ternyata Lee tidaklah berniat untuk membunuh Shao-kun. Namun Lee mengatakan bahwa drama baru saja dimulai. Dan Lee menyuruh Shao-kun untuk menyembahnya seperti raja dan menggonggong memohon ampun 100 kali di depan Lee. Sadis, Lee yang sekarang bukanlah Lee yang dulu. Shao-kun tidak terima dengan ucapan Lee tersebut. Namun Lee menyontohkan dengan menginjak secara sadis kaki dari salah satu bodyguardnya. Dan hal itu membuat Shao-kun takut sehingga Shao-kun menuruti keinginan dari Lee. Dah habis. Kayaknya part ketiga sampai sini aja nih sahabat. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang selalu support kami di channel Kaum Review. Tungguin part-part selanjutnya yang akan kita rilis secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you.